Om Swastiastu. Selamat malam. Perkenalkan, saya Madi Yogi Astuti, NIM 202914108. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai model penyusunan analisis standar belanja atau ASB dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan RKAKL Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Latar belakang penelitian ini, menurut Peraturan Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga tahun anggaran 2011, rencana kerja anggaran Kementerian atau Lembaga atau RKAKL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan kementerian atau lembaga dan sebagai penjabaran dan rencana kerja pemerintah dan rencana kerja kementerian atau lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang disusun. Penerapan ASB dalam pengelolaan keuangan akan mampu mengurangi ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan, sejenis program, dan antar perangkat daerah. Penerapan ASB tidak hanya didorong oleh kewajiban, tetapi juga adanya dorongan akademik teoritis bahwa ASB akan mengurangi adanya dampak inefisiensi keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahap-tahap penyusunan model prediksi analisis standar belanja yang sesuai dengan karakteristik program atau kegiatan pada kantor wilayah Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama, klasifikasi anggaran, kemudian pengalokasian anggaran kegiatan, yang ketiga, anggaran berbasis kinerja, yang keempat, analisis standar belanja, dan yang kelima, activities based costing. Klasifikasi anggaran. Nah, salah satu dokumen penganggaran adalah RKAKL yang terdiri dari rencana kerja keuangan dan lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja yang dimaksud. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, yang dirinci menurut jenis belanja, perakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan keuangan atau lembaga. Klasifikasi anggaran ini bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, klasifikasi menurut organisasi, kemudian klasifikasi menurut fungsi, dan klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Yang kedua, pengalokasian anggaran kegiatan. Penyusunan RKAKL di samping membahas materi klasifikasi anggaran, juga membahas materi pengalokasian anggaran kegiatan. Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan yang direncanakan. Penyusunan anggaran biaya suatu output kegiatan yang tertuang dalam RKAKL juga mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus. Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKAKL dan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dengan memakai norma bagan akun standar. Penyempurnaan dilakukan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses penganggaran. Kemudian, anggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting sebagai pengganti sistem line item budgeting. Dalam sistem line item budgeting, penekanan utama adalah terhadap input di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, dengan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara daerah.
Prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran negara atau pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan, sehingga setiap detail anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Analisis standar belanja. Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut. Menurut Ritonga 2012, ada 3 tahap dalam penyusunan ASB. Yang pertama, tahap pengumpulan data, kemudian yang kedua, tahap penyetaraan kegiatan, dan yang ketiga, tahap pembentukan model. Nah, dalam tahap ini terbagi atas 3 tahapan utama, yaitu penentuan pemicu belanja, kemudian penentuan nilai belanja tetap dan belanja variabel, yang ketiga pembentukan model, dan yang keempat penentuan nilai rata-rata batas atas dan batas bawah. Activity based costing. Activity based costing adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa, dan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut pada manajemen, agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengklasifikasikan seluruh aktivitas berdasarkan bagaimana aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Pengklasifikasian aktivitas dalam beberapa level ini akan memudahkan perhitungan karena biaya aktivitas yang berkaitan dengan level yang berbeda akan menggunakan jenis cost driver yang berbeda. Cost driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Cost driver merupakan faktor yang dapat diukur yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, baik produk atau jasa. Kemudian kita beranjak ke metode penelitian. Dalam metode penelitian ini kita akan membahas variabel penelitian yang digunakan, kemudian deskripsi operasional variabel, kemudian jenis dan sumber data, kemudian tahap pengumpulan data, selanjutnya tahap penyusunan model, dan yang terakhir tahap pembentukan model. Variabel penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas atau variabel X adalah pengendali belanja atau cost driver di dalam penyusunan model analisis standar belanja. Pengendali belanja ini bisa berbeda-beda tergantung jenis kegiatannya. Sedangkan yang menjadi variabel terikat atau variabel Y atau variabel yang dipengaruhi adalah total belanja dari suatu jenis kegiatan. Dari penelitian ini salah satunya akan didapatkan suatu persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A tambah BX dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana atau ordinary least square, di mana A merupakan suatu pengendali belanja tetap dari jenis kegiatan dan B adalah satuan pengendali belanja variabel. Deskripsi operasional variabel. Nah, kegiatan penyuluhan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional merupakan kegiatan untuk memberikan sosialisasi tentang kegiatan operasional di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang kepada masyarakat atau pihak luar yang berkepentingan agar memperoleh pemahaman tentang kegiatan operasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap atau dikenal dengan PTSL. Pengendali belanja atau cost driver adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja real dari kegiatan yang dimaksud. Suatu pengendali belanja tetap atau fixed cost merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume atau target kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan di mana penyusunan anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut. Namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap di bawah nilai yang ditetapkan. Satuan pengendali belanja variabel atau variabel cost merupakan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan. Jenis dan sumber data.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga atau RKAKL Satker tahun anggaran 2020 yang ada jenis kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dari 10 kantor wilayah kabupaten kota di Provinsi Bali, yaitu yang pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Kelungkung, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrane, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, dan Kantor Wilayah Provinsi Bali. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik purpose sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih kantor wilayah yang mendapatkan anggaran untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi PTSL. Kemudian yang kedua, studi dokumentasi, yaitu studi yang digunakan untuk memperoleh dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga Satker tahun anggaran 2020 yang ada jenis kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dari 10 kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Provinsi Bali. Sehingga terdapat 7 kantor wilayah yang mendapatkan anggaran untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi PTSL. Nah, dalam tahap penyusunan model, adapun tahap-tahap penyusunan model yang pertama, pada tahap ini pengumpulan data RKAKL Satker tahun anggaran 2020 yang ada jenis kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dari 10 kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Bali. Kita akan mengumpulkan database-nya, database RKAKL Satker tahun anggaran 2020 mengenai belanja kegiatan penyuluhan. Kemudian setelah kita mengumpulkan data, kita akan masuk ke dalam tahap penyetaraan jenis kegiatan, di mana penyetaraan jenis kegiatan ini dilakukan untuk mengklasifikasikan data RKAKL Satker tahun anggaran 2020 yang diperoleh pada tahap pengumpulan data yang tadi ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang setara. Sehingga dari 10 kantor ini saya mendapatkan ternyata terdapat 7 kantor wilayah kabupaten kota yang memiliki jenis kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Nah, dalam tahap pembentukan model, penyusunan ASB menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan activity based budgeting yang merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya kinerja dari suatu kegiatan, serta teknik pengalokasian penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya dalam suatu kegiatan, di mana total biaya ini didapat dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Kemudian pendekatan yang kedua, pembentukan model yang kedua menggunakan pendekatan ordinary least square atau regresi sederhana, di mana analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas, sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaan. Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan cost driver, di mana rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Kemudian yang ketiga, pendekatan focus group discussion atau metode diskusi, di mana pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan untuk memperoleh masukan-masukan dari kantor wilayah setiap kabupaten tentang aktivitas dan output dari suatu kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pengumpulan data, terdapat 10 kantor wilayah kabupaten kota Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang menjadi objek penelitian, yaitu seperti yang saya tampilkan di slide, terdapat 10 satker kantor pertanahan yang menjadi objek penelitian.
Kemudian, dalam tahap penyetaraan kegiatan, setelah kita melakukan tahap pengumpulan data, akan memperoleh atau kita bisa menggolongkan kantor wilayah kabupaten kota atau satker pada tahun 2020 yang mana saja yang memiliki anggaran untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi PTSL. Dari data yang diperoleh satu jenis kegiatan penyuluhan yang sejenis yang terdapat pada 7 kantor pertanahan dari 10 kantor pertanahan di Provinsi Bali. Sehingga 7 kantor pertanahan yang memiliki kegiatan penyuluhan yang sejenis ini yaitu kantor pertanahan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan kantor pertanahan Kota Denpasar. Nah, berikut ini merupakan rincian biaya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi masing-masing satker di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, di mana cost driver dalam penelitian ini yaitu jumlah desa dan jumlah penyuluh. Kemudian kita dari 7 satker kantor pertanahan kabupaten kota, kita mendapat output sejumlah 222, di mana jumlah total anggarannya sebesar 131.098.000. Kemudian setelah kita mendapatkan output dan total anggaran, kita akan melakukan perhitungan persamaan regresi sederhana model ASB seperti di slide sebelah kanan saya, di mana output dengan jumlah 222 kita gunakan untuk merupakan variabel X, kemudian total anggaran yang merupakan variabel Y dengan jumlah 131.098.000, kemudian perkalian antara variabel X dan variabel Y dengan jumlah 4.400.252.000. Kemudian X kuadrat kita mendapatkan 7.556. Nah, tahap pembentukan model selanjutnya, model ASB ini berdasarkan dokumen dokumen RKA-KL Satker tahun anggaran 2020 yang telah diolah, kita akan mencari X di mana jumlah X dibagi jumlah data. Kita mendapat tadi jumlah X 222, yaitu outputnya kita bagi dengan jumlah data, yaitu 7 kantor pertanahan, sehingga didapat hasil 31,71. Kemudian variabel kemudian Y, rumus mencari Y, jumlah Y dibagi jumlah data, di mana jumlah Y yaitu total anggaran sebesar 131.098.000 dibagi jumlah data yaitu 7, sehingga kita mendapatkan 18.728.285,71. Kemudian setelah nilai X dan Y kita ketahui, maka selanjutnya kita akan mencari nilai A dan B. Rumus untuk mencari B, di mana jumlah XY tadi yaitu 4.400.252.000 dikurangi jumlah data yaitu 7 dikali X yang sudah tadi kita cari 31,71 dikali Y 18.728.285,71 dikurangi dengan jumlah X kuadrat. Kita mendapat X kuadrat 7.856 dikurangi jumlah data 7 dikali X kuadrat, di mana 31,71 ini kita kuadratkan, didapat 1005,79, sehingga nilai B yang kita dapatkan 470.623. Setelah nilai B kita dapatkan, kemudian nilai A kita akan cari sebagai berikut, di mana A sama dengan Y kurang BX.
di mana A 18.728.285,71 dikurangi B, kita dapat B 470.623 dikali dengan X yang tadi kita cari 31,71, sehingga nilai A kita dapat 3.802.811,53. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan persamaannya di mana Y sama dengan A tambah BX, di mana A 3.802.811,53 ditambah B 470.623 X. Nah, sehingga pengendali belanja dalam penelitian ini atau cost driver yaitu jumlah desa dan jumlah penyuluh. Sedangkan satuan pengendali belanja tetap atau fixed cost kita mendapatkan 3.802.811,53 per kegiatan. Kemudian satuan pengendali belanja variabel 470.623 per jumlah desa. Sehingga rumus perhitungan belanja total, belanja tetap ditambah belanja variabel, di mana 3.802.811,53 ditambah 470.623, mana belanja variabel, di mana jumlah desa dikali jumlah penyuluh. Nah, baik, demikian kita bisa menarik kesimpulan pada penelitian ini, di mana berdasarkan pembahasan yang sudah saya paparkan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yang pertama, model penyusunan ASB yang dihasilkan berupa model prediksi yang bermanfaat dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap anggaran Kementerian Negara atau lembaga Satker tahun anggaran 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan mulai tahap-tahap. Yang pertama tahap pengumpulan data, kemudian tahap penyetaraan kegiatan, yang ketiga tahap pembentukan model yang kita lakukan melalui penentuan pengendali biaya atau pemicu terjadinya biaya atau cost driver, penentuan nilai belanja tetap atau fixed cost, dan penentuan nilai belanja variabel atau variable cost dengan menggunakan metode least square. Kemudian yang kedua, model yang dihasilkan berupa model prediksi pada analisis standar belanja untuk kegiatan bimbingan. Untuk kegiatan penyuluhan atau sosialisasi adalah Y sama dengan 3.802.811,53 tambah 470.623 X, di mana Y adalah total belanja dan X adalah pengendali biayanya. Nah, model ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran program atau kegiatan yang dilaksanakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Bali. Adapun saran untuk penelitian ini, di mana penulis menyampaikan sebagai masukan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Bali sebaiknya mengembangkan ASB ini sebagaimana yang telah diamanatkan. Kemudian saran yang kedua, dengan diketahui belanja minimum dan belanja maksimum, maka dapat dijadikan sebagai acuan untuk di masa yang akan datang proses penyusunan anggaran belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Bali. Yang ketiga, perlunya adanya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, terutama untuk pegawai atau karyawan yang terlibat langsung dalam proses penganggaran. Sehingga dalam penyusunan RKAKL tingkat tidak terjadi kesalahan dan ketidaksamaan dapat diminimalisir, serta perlu mengurangi menggunakan anggaran untuk tenaga ahli di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kemudian faktor-faktor lain yang belum diungkap dalam penelitian ini, semoga pada penelitian selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Baik, sekian presentasi saya mengenai ASB. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.